Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jamaah muslimin, ikhwatu iman, undangan Allah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik, uswah hasanah kita. Hal ini ditegaskan Allah dalam Al-Quran Suci, sehingga apapun alasan kita, tidak ada alasan, tidak ada kewenangan untuk menolak Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswah hasanah. Pertama dan utama, Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita sebuah ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Inilah inti dari ajaran Islam kita, bahkan inti dari seluruh agama samawi, agama langit, yaitu bersumber kepada tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kini kita banyak digugat tentang ajaran tauhid ini, bahkan oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, maka berdasarkan sejarahnya, pertama dan utama yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia, bahkan kepada musyrikin Quraisy, yang pertama dan utama disampaikan adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Di saat masyarakat musyrik Quraisy tengah begitu damba pada patung, pada berhala, pada Lata, pada Uzza, pada Hubal, pada Manat, Rasulullah SAW justru menebarkan kepada mereka, la ilaha illallah, tidak Tuhan yang patut disembah, tidak Allah, tidak ilah yang patut kita bersujud ibadah kecuali hanya Allah. Di tengah masyarakat musyrikin Quraisy yang memuja berhala sedemikian rupa, menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan sembahan mereka,
Justru yang pertama dan utama disebarkan, ditebarkan, ditegakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada ilah yang patut disembah kecuali hanya Allah. Persoalan kita, substansi di balik kalimat la ilaha illallah itu, intisari dari ajaran tauhid itu, ia bukan hanya sekedar ucapan, ia bukan hanya sekedar perkataan, bahkan bukan sekedar pernyataan. Ia adalah sebuah ungkapan keyakinan, sebuah akidah. Tidak ada la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali hanya Allah. Ajaran ini menjadi sumber pertama dan utama ajaran agama Islam kita. Bahkan segenap agama samawi selalu mengajarkan bahwa yang pertama dan utama adalah la ilaha illallah. Tiada ilah yang patut disembah kecuali hanya Allah. Maka Allah itu menjadi sumber dari segala sesuatu. Bahkan juga Allah adalah tempat kembali segala sesuatu. Semua gerakan kita, semua perbuatan kita bersumber kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Hidup kita, bahkan hidup dan kehidupan kita bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Ini harus menjadi acuan kita di tengah-tengah kehidupan yang serba bendawi, di tengah-tengah kehidupan yang materialistis, sekularis. Maka penegasan la ilaha illallah itu harus menjadi keyakinan, menjadi kekuatan dahsyat kita yang menjadi sumber gerakan, yang menggerakkan hidup kita adalah la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang patut kita ibadahi kecuali hanya Allah. Tidak Tuhan, tidak ilah yang patut kita bersujud sembah kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Bahkan ketika kalimat ini ditukar dengan dunia dan isinya, la ilaha illallah. Bahkan ketika ditawarkan harta benda sebesar apapun, la ilaha illallah. Pilihannya adalah la ilaha illallah. Bahkan ketika tahta ditawarkan, mau jadi apa kamu? Aku tawarkan tahta, aku tawarkan jabatan, kekuasaan. La ilaha illallah. Pilihan kita adalah la ilaha illallah. Ini adalah rujukan hidup kita. Gerakan kita yang menggerakkan hidup kita dan mengakhiri hidup kita, la ilaha illallah. Inilah yang kemudian disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum, talkinkan, ajarkan kepada saudara kamu yang akan wafat itu la ilaha illallah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia masuk ke dalam surga. Tentu la ilaha illallah ini bukan ujug-ujug tiba-tiba terucapkan. Dia harus merupakan sebuah gerakan yang dari hari ke hari mewarnai kehidupan kita. Jika hari ke hari gerakan hidup kita adalah digerakkan oleh kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, mudah-mudahan di ujungnya juga adalah la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang wajib kita ibadahi, yang patut kita bersujud sembah kecuali hanya Allah. Maka insya Allah mereka yang seperti itu, mudah-mudahan jamaah Nurul Jamil, Bapak, Anda semua, mudah-mudahan di ujung hayat jika pun sampai husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah pada ketika kita di ujung hayat mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuklah ke dalam surga. Moga Bapak semua, kita semua adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhan nas ittaqullah inna akramakum indallahi atqakum. Abu Jahal suatu ketika nguping mendengarkan uraian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Abu Jahal tidak berani masuk ke dalam. Ia nguping, dipipir. Ketahuan oleh sahabat, Abu Jahal, sedang apa kamu? Aku sedang mendengarkan Muhammad berbicara. Dan setelah itu dia lari. Ketahuan. Malam kedua, Abu Jahal kembali nguping. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam kepada para sahabat, didengarkannya baik-baik. Dan pada kedua malam itu, Abu Jahal juga diketemukan oleh sahabat. Abu Jahal, sedang apa kamu? Aku sedang mendengarkan Muhammad berbicara. Dan setelah itu dia lari. Pada malam ketiga, Abu Jahal kembali menguping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran Islam di hadapan para sahabat. Malam ketiga ini juga diketahui oleh sahabat. Abu Jahal masuk ke dalam. Buat apa ngintip-ngintip begitu? Aku tidak mau. Mengapa? Aku tidak mau. Kalau karena aku di dalam, maka aku menjadi bawahannya Muhammad. Aku tidak suka kalau aku mengakui Muhammad, kenabiannya, kerasulannya, kepemimpinannya, maka hak aku sebagai pemimpin Quraisy akan diambil oleh Muhammad. Aku tidak suka. Aku dengarkan Muhammad benar apa yang disampaikannya. Bahwa Muhammad itu tidak pernah berdusta, benar, aku akui. Bahwa Muhammad itu manusia yang jujur, yang terpercaya, aku akui. Tapi aku tidak suka jika kemudian Muhammad menjadi pemimpin. Bapak, jelas sudah, bukan tidak diakui akhlakul karimahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang ia tidak suka adalah apabila Muhammad menjadi pemimpinnya. Itu yang dia tidak suka. Jadi urusan politik ini, masalah politik yang dibawa-bawa ke dalam masalah keagamaan. Dan untuk itu Abu Jahal menolak ayat apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menerima risalah Nabi berarti Abu Jahal harus menerima kepemimpinan Nabi. Inilah yang saya maksud sebagai akhlakul karimah yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia wariskan kepada umat, kepada kita semua untuk membangun peradaban kehidupan ini. Yang pertama adalah dengan tegaknya ruh tauhid. Ya, tegakkan ruh tauhid. Ya, contohkan bagaimana ia menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan yang kedua, ia contohkan perilaku yang terbaik, akhlakul karimah. Bahkan Abu Jahal sekalipun mengakui betapa Muhammad itu memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang terbaik. Karena khuluqul Quran, kata Siti Aisyah, akhlak Muhammad itu adalah Al-Quran. Rasulullah SAW mengekspresikan Al-Quran dalam perilakunya. Sehingga hari-hari Nabi SAW adalah hari-hari Al-Quran. Maka umat tidak lagi harus melihat, tidak harus mencari-cari bagaimana contoh yang terbaik Al-Quran itu diamalkan. Umat melihat kepada baginda Nabi SAW, karena khuluqul Quran, Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Maka inilah yang kemudian
Dalam bagian lain Rasulullah menyebutnya ad-dinu husnul khuluq. Agama itu akhlak yang baik. La yadkhulul jannata illa husnul khuluq. Tidak akan masuk surga kecuali yang berakhlak baik, yang berakhlak mulia. Akhlak baik, akhlak mulia ini hanya dapat dibangun, hanya dapat dibentuk apabila ada pondasinya. Pondasinya adalah la ilaha illallah. Tiada ilah yang patut kita ibadahi kecuali hanya Allah. Bersumber dari Allah, maka dibangunlah akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Dan contohnya ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu telah ada contoh yang terbaik. Tekedah galidir, tekedah mangmang, tekedah hancewang. Satukan tekad kita, fokuskan semua gerakan kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegakkan tauhid, jabarkan dia ke dalam perilaku akhlakul karimah. Insyaallah kita adalah umat yang terbaik, khairul ummah. Insyaallah kita akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang memberikan manfaat bagi sesama manusia. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil fasikin wansurna ala qaumil munafikin wansurna ala qaumil zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.